Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramaika Prasetya, NPM 210101178. Izin mempresentasikan mata kuliah Akidah Akhlak dengan tema Madhab-madhab Akidah dalam Islam. Madhab-madhab akidah dalam Islam. Dalam materi saya terdapat dua pembagian materi, yaitu pengertian Living Quran dan Living Quran dalam lintas sejarah. Part 1, pengertian Living Quran. Pengertian Living Quran secara bahasa. Ditinjau dari segi bahasa, Living Quran adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living yang berarti hidup dan Quran yaitu kitab suci umat Islam. Pengertian Living Quran secara istilah. Living Quran dapat dipahami sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang makna dan fungsi Al-Quran yang sedang dipahami, yang sedang dihadapi atau dialami oleh masyarakat dalam penggunaan Al-Quran yang muncul karena adanya fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat dan Al-Quran dijadikan sebagai objeknya. Sehingga pada perkembangan selanjutnya lahirlah istilah The Living Quran yang pada dasarnya adalah model dari studi sosial yang banyak keragaman di dalamnya. Istilah Living Quran sebenarnya mencoba mengungkap fenomena yang bersinggungan atau terkait dalam Al-Quran yang hidup di masyarakat. Dan untuk bagian selanjutnya, Living Quran dalam lintas sejarah. Living Quran dalam lintas sejarah. Living Quran dalam sejarah. Living Quran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di sebuah komunitas muslim tertentu. Penelitian ilmiah di sini perlu dijelaskan agar terhindar dari tendensi keagamaan yang tentu. Dengan tendensi ini, berbagai peristiwa tersebut akan dilihat dengan kacamata ortodoksi yang ujungnya adalah vonis besar atau salah, bid'ah, syariah dan khairu syariah, atau meminjam istilah yang agak berimbang dengan istilah Living Quran. Maka peristiwa tersebut sebenarnya lebih tepat disebut dengan The Dead Al-Quran. Maksudnya, jika dilihat dengan kacamata agama, peristiwa sosial dimaksud berarti telah membuat teks-teks Al-Quran tidak berfungsi. Sebab hidayah Al-Quran terkandung dalam tekstualitasnya dan dapat diaktualisasikan secara benar jika bertolak dari pemahaman akan teks dan kandungannya. Di sisi lain, banyak praktek perlakuan terhadap Al-Quran dalam kehidupan umat Islam sehari-hari dan tidak bertolak dari pemahaman yang benar dalam kacamata agama atas kandungan teks Al-Quran. Misalnya, Al-Quran memang mengklaim dirinya sebagai syifa, tetapi ketika unit tertentu darinya dibacakan untuk mengusir gangguan jin atau setan yang merasuk ke dalam tubuh manusia, maka bukan berarti praktek ini berdasarkan pemahaman atas kandungan teks Al-Quran. Dari sudut pandangan Islam, praktek ini menunjukkan The Dead Al-Quran. Tapi, sebagai fakta sosial, praktek semacam ini tetap berkaitan dengan Al-Quran dan benar-benar terjadi di tengah komunitas umat Islam tertentu. Praktek-praktek seperti ini dalam bentuknya yang sederhana pada dasarnya sudah sama tuanya dengan usia Al-Quran itu sendiri. Namun, perlu waktu lama praktek-praktek di atas menjadi objek kajian penelitian Al-Quran. Pada penggal terakhir sejarah studi Al-Quran, kajian tentang praktek-praktek ini diinisiasikan ke dalam wilayah studi Al-Quran oleh para pemerhati studi Al-Quran kontemporer. Sebagai besar masyarakat di Indonesia,
mempercayai bahwa kehidupan manusia selalu diiringi dengan masa-masa kritis, yaitu suatu masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Masa-masa itu adalah peralihan dari tingkat kehidupan yang satu ke tingkat kehidupan lainnya, mulai dari gerak-geri isyarat kecil tak teratur yang melingkungi kelahiran, sampai kepada pesta pada hiburan besar yang diatur rapi pada khitanan dan perkawinan, dan akhirnya upacara-upacara kematian yang hening dan mencekam perasaan. Upacara-upacara itu menekankan kesinambungan dan identitas yang mendasari semua segi kehidupan dan transisi serta fase-fase khusus yang dilewatinya. Di antara upacara-upacara yang melingkari hidup seseorang tersebut adalah rentetan upacara kelahiran, yakni pembacaan surat Yusuf dan Maryam dalam upacara tingkeban. Di sekitar acara kelahiran terkumpul 4 selamatan utama dan beberapa selamatan kecil. Acara-acara tersebut diantaranya tingkeban diselenggarakan hanya apabila anak yang dikandung adalah anak pertama. Babaran atau barokahan diselenggarakan pada waktu kelahiran bayi itu sendiri, pasaran 5 hari sesudah kelahiran, dan pitonan 7 hari setelah kelahiran. Selamatan-selamatan lainnya bisa diadakan, bisa juga tidak, yakni telonan pada bulan ketiga masa kehamilan, selapanan bulan pertama sesudah kelahiran, tahunan diadakan setahun sesudahnya, dan diadakan tahun sesudahnya. Beberapa orang mengadakan selamatan setiap bulan sesudah kelahiran selama 1 atau 2 tahun secara tak teratur hingga anak itu dewasa, tetapi praktek ini sangat beraneka ragam, dan selamatan demikian biasa kecil atau tidak penting. Adapun acara tingkeban atau mitomi adalah upacara selamatan yang diselenggarakan pada bulan 7 masa kehamilan dan hanya dilakukan apabila anak yang dikandung adalah anak pertama bagi si ibu, si ayah, atau keduanya. Istilah tingkeban diambil dari nama seorang wanita Kediri, Niken Satingkep. Dalam cerita rakyat dikisahkan bahwa Niken Satingkep diperintahkan untuk mengadakan upacara selamatan pada saat hamil. Upacaranya dalam bentuk menyediakan sesajen guna dikirim kepada para dewa sembari meminta dewa agar menjadikan anaknya kelak tampan seperti Arjuna kalau laki-laki dan cantik seperti Dewi Ratih kalau perempuan. Akhirnya terus hidup dan menjadi tradisi sampai pada masa Raden Ja'far Shodiq, atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Oleh Sunan Kudus, tradisi yang mengandung ajaran Hindu-Buddha itu tidak ditentang sepenuhnya, tetapi lebih diarahkan agar menjadi lebih islami. Acara selamatan terus dilakukan, tetapi niatnya untuk bersedekah kepada penduduk setempat dan boleh dibawa pulang, bukan untuk para dewa. Adapun terkait permohonan agar anaknya tampan dan cantik, maka Sunan Kudus mengarahkan mereka agar mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan anaknya lahir berwajah tampan seperti Nabi Yusuf dan cantik seperti Siti Maryam. Oleh karenanya, perempuan hamil dan suaminya ditekankan untuk membaca surat Yusuf dan Maryam. Dan kesimpulan, Living Quran berasal dari Quran in Everyday Life, yaitu makna dan fungsi Al-Quran yang nyata dipahami dan dialami langsung oleh masyarakat muslim, belum tentu menjadi objek kajian atau studi bagi ilmu-ilmu Al-Quran. Kelas ilmu Al-Quran klasik. Kesimpulan dari materi madhab dalam Islam, yang pada materi ini membahas Living Quran. Living Quran berawal dari Quran in Everyday Life, yaitu makna dari fungsi Al-Quran yang nyata dipahami dan dialami langsung oleh masyarakat muslim, belum menjadi objek kajian atau studi
bagi ilmu-ilmu Al-Quran, karena ulumul Quran lebih tertarik pada bagian tekstual Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang tidak akan pernah habis untuk terus dikaji dari berbagai segi dan metodologi. Banyak sekali pendekatan dan metodologi telah dilakukan dan digunakan untuk mengungkap isi dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Membahas mengenai Islam tentu tidak akan terlepas dari sumber utama ajarannya, yakni Al-Quran. Bagaimana tidak? Al-Quran dipahami dan diamalkan oleh umat Islam dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi saat ini. Ada banyak pendekatan dan metodologi telah diciptakan untuk mengkaji makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sampai kajian terhadap Al-Quran mengandung banyak perhatian studi tentang Al-Quran, baik dari umat Islam itu sendiri ataupun dari non-Islam itu sendiri. Model studi yang menjadi fenomena yang berada di tengah kehidupan masyarakat muslim yang terkait dengan Al-Quran sebagai objeknya pada mulanya tidak lebih dari studi sosial dengan perbedaan dan keragaman yang ada di dalamnya. Fenomena sosial ini muncul karena kehadiran Al-Quran, maka kemudian diresmikan ke dalam studi Al-Quran. Sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya memohon maghfirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.